luar dugaan. Kalau melihat dengan kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia seperti di Jakarta beberapa tahun lalu juga di Bali begitu Prof. Dengan tuntutan 2 tahun kurungan penjara ini sudah memang tuntutan yang sesuai yang sudah cukup tinggi atau memang rendah dengan melihat kasus yang pernah terjadi di tanah air Prof? Ya, saya membandingkan 3 kasus yang terjadi di Bali, di Jakarta sendiri, dan kemudian di kampung kami sendiri, kampung Pak Ahok dan kampung saya di Pangkal Pinang, Bangka. Ketika dilakukan penistaan seperti ini, dari awal orang itu sudah ditahan. Ya. Jadi hampir tidak pernah kasus penistaan agama itu tidak ditahan baik oleh polisi maupun oleh jaksa. Pak Ahok ini satu-satunya kasus di mana terjadi sangkaan beliau itu melakukan penistaan agama tapi tidak dilakukan penahanan. Kalau dibanding 3 kasus tadi itu, ya kita lihat bahwa putusannya itu 4 tahun semua. Yang di Bali 4 tahun, yang kemudian di Jakarta juga 4 tahun, tapi Pak Ahok itu dihukum 2 tahun. Jadi kalau dilihat bandingkan dengan kasus yang lain, vonis yang dijatuhkan pada Pak Ahok itu sebenarnya lebih ringan, yaitu setengah daripada vonis yang biasa dijatuhkan dalam kasus penodaan agama apabila itu terbukti di persidangan. Jadi sudah ada surat tulisnya dari Pengadilan Negeri yang dilayangkan. Prof, kalau kita melihat dari apa yang terjadi kemarin bahwa putusan hakim 2 tahun langsung kurungan penjara terhadap Basuki Cahayapurnama, ada tanggapan dari kuasa hukum mengatakan bahwa ada perampasan hak asasi manusia di sini. Bagaimana Anda melihatnya, Prof? Iya, hak asasi itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, tapi pelaksanaan hak asasi itu juga dibatasi oleh undang-undang dan juga dibatasi oleh hak-hak orang lain. Jadi dalam kasus perintah penahanan Pak Ahok ini, dalam putusan pengadilan itu sudah dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim. Pada dasarnya memang menahan orang itu melanggar hak asasi, tapi karena alasan-alasan dan sebab-sebab tertentu, ya negara dapat melakukan itu. Jadi terbatas melakukan penahanan terhadap seorang karena khawatir yang bersangkutan itu bisa melarikan diri, yang bersangkutan itu mengulangi lagi perbuatan pidana yang dilakukannya, lalu kemudian dapat dilakukan penahanan atas dasar kekhawatiran-kekhawatiran itu. Jadi sebenarnya pada tahap awal pun ketika Pak Ahok itu dinyatakan sebagai tersangka, polisi maupun jaksa ya, ketika perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan dan dituntut di muka pengadilan, jaksa pun sebenarnya dapat menahan Pak Ahok, tapi itu tidak dilakukan. Ya kalau penahanan pada waktu itu ditanyakan orang melanggar HAM atau tidak, ya prinsip ya memang orang menahan orang melanggar HAM, tapi ada alasan-alasan yang membenarkan untuk dilakukan penahanan itu. Dan dalam kasus Pak Ahok ini, ketika jaksa tidak melakukan penahanan, ya maka hakim berpendapat yang dituangkan dalam putusannya bahwa demi untuk mencegah yang bersangkutan itu kemungkinan melakukan kembali perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hakim memutuskan supaya terdakwa ditahan. Jadi kalau dikatakan melanggar HAM, ya, tapi ada alasan hakim untuk melakukan hal itu. Jadi putusan hakim itu ya kalau tidak puas ya terpaksa harus dilakukan banding atau kasasi. Jadi sekarang ini tidak ada kekuatan dari pihak manapun yang dapat membatalkan putusan hakim yang memerintahkan supaya Pak Ahok ditahan itu. Ya. Ya, Prof. Tadi yang pertanyaan yang saya ajukan belum dijawab, bagaimana dengan vonis hakim? Apakah tadi pertimbangannya adalah melihat kondisi real, kemudian juga apakah juga ada desakan dari publik gitu? Mengingat kita mengetahui banyak sekali aksi massa sebelumnya. Saya kira desakan publik sudah cukup berimbang ya. Ada yang mendesak supaya Pak Ahok dihukum seberat-beratnya. Ada yang berpendapat bahwa Pak Ahok tidak perlu dihukum dan perlu dibebaskan. Bahkan Pak Mulya Lubis kita tahu mengorganisir teman-temannya untuk menyampaikan petisi supaya Pak Ahok dibebaskan dari segala dakwaan. Jadi kalau hakim mengambil keputusan dengan menjatuhkan pidana 2 tahun seperti sekarang ini, saya pikir hakim itu sudah berada di tengah. Ya, dia telah mengambil satu putusan yang adil. Ya, tidak tergantung kepada tekanan oleh masyarakat, juga tidak tergantung kepada tuntutan jaksa atau rekusitor jaksa, tapi hakim betul-betul menggali hukum dan menggali keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan dituangkan di dalam putusannya. Saya pikir hakim ini sudah melakukan satu upaya menggali hukum yang luar biasa sebenarnya. Saya sendiri tidak menduga akan ada putusan segera masuk ya. Tapi saya sudah dapat menganalisis bahwa kemungkinan Pak Ahok itu ya bisa dipidana ya. Dalam analisis saya mungkin sekitar 3 tahun ya. Tapi nyatanya 2 tahun. Tapi keputusan untuk melakukan perintah penahanan atau segera masuk setelah putusan dilaksanakan itu tuh di luar bayangan dan tidak pernah juga ada permintaan dari jaksa. Tapi hakim telah mengambil satu keputusan yang menurut saya keputusan yang cukup adil. Ya, Prof. Kalau tadi Anda katakan tidak menduga begitu karena di luar dugaan. Kalau melihat dengan kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia seperti di Jakarta beberapa tahun lalu juga di Bali begitu, Prof. Dengan tuntutan 2 tahun kurungan penjara ini sudah memang tuntutan yang sesuai yang sudah cukup tinggi atau memang rendah dengan melihat kasus yang pernah terjadi di tanah air, Prof? Ya, saya membandingkan 3 kasus yang terjadi di Bali, di Jakarta sendiri, dan kemudian di kampung kami sendiri, kampung Pak Ahok dan kampung saya di Pangkal Pinang, Bangka.
ketika dilakukan penistaan seperti ini, dari awal orang itu sudah ditahan. Ya. Jadi hampir tidak pernah kasus penistaan agama itu tidak ditahan baik oleh polisi maupun oleh jaksa. Nah, Pak Ahok ini satu-satunya kasus di mana terjadi sangkaan beliau itu melakukan penistaan agama tapi tidak dilakukan penahanan. Kalau dibanding 3 kasus tadi itu, ya kita lihat bahwa putusannya itu 4 tahun semua. Yang di Bali 4 tahun, yang kemudian di Jakarta juga 4 tahun, tapi Pak Ahok itu dihukum 2 tahun. Jadi kalau dilihat bandingkan dengan kasus yang lain, vonis yang dijatuhkan pada Pak Ahok itu sebenarnya lebih ringan, yaitu setengah daripada vonis yang biasa dijatuhkan dalam kasus penodaan agama apabila itu terbukti di persidangan. Ya. Sekarang ke Pak Maradaman. Pak, ya. Memang tidak mungkin untuk mengomentari putusan hakim. Tapi apakah ada hal-hal lain yang menyebabkan hakim memutuskan vonis 2 tahun penjara? Misalkan desakan dari masyarakat, apa juga kayak melihat itu juga? Ya. Kalau desakan atau pengaruh itu pasti ada ya dari luar, intervensi secara tidak langsung. Kita kan melihat setiap persidangan itu dari pro Ahok begitu banyak, kemudian dari kontra juga begitu banyak. Jadi secara kejiwaan itu pasti ada tekanan. Tapi sebagai seorang hakim yang profesional itu harus dikesampingkan ya. Apalagi itu kan secara tidak langsung ya. Yang langsung saja tidak boleh kita terpengaruh dengan intervensi pihak luar. Saya kira saya sependapat dengan Prof. Yusuf tadi bahwa kalau sudah selesai ini sudah diputus oleh hakim, lalu saya pikir kita berhentilah untuk berpolemik tentang ini, karena ada di dalam istilah usul fikih di dalam Islam ya. Jadi putusan hakim itu adalah menyelesaikan persoalan antara umat. Kalau sudah diputus oleh hakim ya itu sudah menyelesaikan masalah sebetulnya. Tapi kalau kita hormati, kalau selama ini dari KAI sendiri pernah ada catatan yang cukup penting begitu Pak dari jalannya persidangan selama 6 bulan dari mulai awal sampai vonis atau pengaduan dari masyarakat, pengaduan dari hakim yang memang diberikan untuk memantau jalannya persidangan. Adakah laporan yang sampai ke KAI Pak? Sampai dengan kemarin setahu saya belum ada laporan masyarakat yang menyangkut tentang majelis hakim yang mengadili Pak Ahok ini. Jadi sampai sekarang belum ada laporan. Tentu kalau ada laporan kami akan tindak lanjuti setelah meneliti berkas laporan itu apakah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti atau tidak. Karena tidak semua orang paham kadang-kadang di dalam melakukan surat laporan ke KAI itu tidak dilampiri oleh bukti-bukti. Banyak seperti itu. Laporkan tuh hakim ini begini-begini. Hanya sekedar laporan. Itu pasti tidak kita tidak lanjuti. Tidak lanjuti. Kalau tidak ada seluruh laporan. Apalagi dia bilang begini. Ini saya dikalahkan oleh hakim misalnya. Tolong dibatalkan putusan itu loh. Ini kan bukan ranahnya KAI kan. Nah, kalau tadi Bapak katakan tidak pernah ada laporan selama 6 bulan, tetapi ada laporan seperti tadi tidak Pak, laporan tetapi tidak ada bukti yang diberikan. Atau tidak ada sama sekali yang masuk ke KAI? Iya. Kita tadi bicara tentang perkaranya Pak Ahok ya, majelis hakim. Jadi majelis hakim yang mengadili Pak Ahok ini belum ada laporan masyarakat ke Komisi Yudisial sepanjang pengetahuan saya. Demikian juga ketika tim kami melakukan pemantauan juga belum melaporkan apakah ditemukan pelanggaran etik dan tidak. Baik. Prof. Yusril, kita ketahui bahwa kuasa hukum dan Pak Basuki Cahayapurnama sudah banding begitu. Nah, ini masalah penangguhan penahanan. Ini apakah peluangnya seperti apa, Pak Yusril? Ya, yang memberikan putusan penahanan itu kan majelis hakim. Dan kemudian ketika perkaranya itu banding, maka kewenangan melakukan penahanan itu ada pada majelis hakim tinggi nantinya. Jadi majelis hakim tinggi lah yang akan mempertimbangkan apakah permohonan penangguhan penahanan itu patut dikabulkan atau tidak. Jadi kita tunggu saja seperti apa nanti pertimbangan dari majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi untuk yang akan membaca atau mempelajari surat permohonan penangguhan penahanan dari tim kuasa hukum Pak Ahok nantinya. Luar dugaan. Kalau melihat dengan kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia seperti di Jakarta beberapa tahun lalu juga di Bali begitu Prof. Dengan tuntutan 2 tahun kurungan penjara ini sudah memang tuntutan yang sesuai yang sudah cukup tinggi atau memang rendah dengan melihat kasus yang pernah terjadi di tanah air Prof? Iya, saya membandingkan 3 kasus yang terjadi di Bali, di Jakarta sendiri, dan kemudian di kampung kami sendiri, kampung Pak Ahok dan kampung saya di Pangkal Pinang, Bangka. Ketika dilakukan penistaan seperti ini, dari awal orang itu sudah ditahan. Ya. Jadi hampir tidak pernah kasus penistaan agama itu tidak ditahan baik oleh polisi maupun oleh jaksa. Nah, Pak Ahok ini satu-satunya kasus di mana terjadi sangkaan beliau itu melakukan penistaan agama tapi tidak dilakukan penahanan. Kalau dibanding 3 kasus tadi itu, ya, kita
lihat bahwa putusannya itu 4 tahun semua. Yang di Bali 4 tahun, yang kemudian di Jakarta juga 4 tahun, tapi Pak Ahok itu dihukum 2 tahun. Jadi kalau dilihat bandingkan dengan kasus yang lain, bahwa vonis yang dijatuhkan pada Pak Ahok itu sebenarnya lebih ringan, yaitu setengah daripada vonis yang biasa dijatuhkan dalam kasus penodaan agama apabila itu terbukti di persidangan. Luar dugaan. Kalau melihat dengan kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia seperti di Jakarta beberapa tahun lalu juga di Bali begitu Prof, dengan tuntutan 2 tahun kurungan penjara ini sudah memang tuntutan yang sesuai, yang sudah cukup tinggi atau memang rendah dengan melihat kasus yang pernah terjadi di tanah air, Prof? Iya, saya membandingkan 3 kasus yang terjadi di Bali, di Jakarta sendiri, dan kemudian di kampung kami sendiri, kampung Pak Ahok dan kampung saya di Pangkal Pinang, Bangka. Ketika dilakukan penistaan seperti ini, dari awal orang itu sudah ditahan. Ya. Jadi hampir tidak pernah kasus penistaan agama itu tidak ditahan baik oleh polisi maupun oleh jaksa. Nah, Pak Ahok ini satu-satunya kasus di mana terjadi sangkaan beliau itu melakukan penistaan agama tapi tidak dilakukan penahanan. Kalau dibanding 3 kasus tadi itu, ya, kita lihat bahwa putusannya itu 4 tahun semua. Yang di Bali 4 tahun, yang kemudian di Jakarta juga 4 tahun, tapi Pak Ahok itu dihukum 2 tahun. Jadi kalau dilihat bandingkan dengan kasus yang lain, bahwa vonis yang dijatuhkan pada Pak Ahok itu sebenarnya lebih ringan, yaitu setengah daripada vonis yang biasa dijatuhkan dalam kasus penodaan agama apabila itu terbukti di persidangan.